Sang ayah mempunyai kebiasaan buruk, ia bahkan berniat menjual satu-satunya barang berharga di rumah, namun aksinya ketahuan oleh putranya. Sang ayah beralasan, aku butuh uang untuk keperluan kerja. Sebelum anak itu sempat mencegah, televisi sudah dibawanya keluar rumah. Sesampainya di tempat permainan, ia menaruh TV itu di atas meja. Hari ini, aku akan menebus semua uang yang pernah hilang, serunya penuh keyakinan. Namun orang-orang di sana, tak ada yang mau meladeni pria seputus asa itu. Dengan wajah muram, ia akhirnya pergi ke sebuah rumah makan. Tanpa ragu, ia memesan berbagai makanan dan minuman, dan ia makan dengan lahap seolah tak ada beban hidup. Selesai makan, ia memanggil pemilik restoran. Totalnya 92 yuan, kata si pemilik. Pria itu tersenyum kaku, bahwa saya nggak bawa uang, TV ini nilainya 1000 yuan, makanan saya cuma 92, sisanya ambil saja. Pemilik restoran terkejut, lalu menatapnya kesal, dan akhirnya hanya menghela nafas panjang dan menyuruhnya pergi. Sementara itu, di rumah, anaknya yang sering diejek oleh teman-temannya hanya bisa bersembunyi di sudut sambil menangis pelan. Tanpa sosok ibu, hidupnya terasa sepi, tak ada tempat untuk bersandar. Saat pulang, yang ditemuinya hanya ayah yang tertidur, namun anak itu tetap menatapnya dengan belas kasih. Dia tetap ayahku, satu-satunya keluarga yang kupunya. Ia pun menutupi tubuh ayahnya dengan selimut dan berjalan ke dapur untuk memasak. Sayangnya, nasi dan telur yang tersisa malah tumpah ke lantai. Makanan terakhir di rumah itu. Menatap sisa butiran nasi yang berserakan, ia menangis keras. Karena tak tahu harus kemana, ia pergi mencari tantenya yang berjualan di pasar. Begitu melihat wajah sedih sang keponakan, tantenya langsung tahu, kakaknya pasti mengulangi kebiasaan buruknya lagi. Seorang tetangga yang lewat bertanya siapa anak ini, dan tantenya menjawab dengan nada kesal, ibunya sudah meninggal, ayahnya seharian cuma main dan buang-buang waktu. Tetangga itu terharu, lalu mengeluarkan satu bungkus permen karet dari tasnya. Nih, ambil, jual aja biar kamu bisa beli makanan. Tantenya menyuruhnya berterima kasih, dan sejak hari itu, anak itu mulai berjualan permen karet di waktu luang. Namun uang hasil jerih payahnya malah ditemukan oleh ayahnya. Uang ini kamu curi ya, bentaknya. Enggak, ini hasil jualan, jawab anak itu ketakutan. Sang ayah tak percaya dan menuduhnya berbohong. Anak itu berlari ketakutan menuju rumah tantenya sambil membawa uangnya. Namun ayahnya menyusul dengan marah dan hampir memukulnya. Beruntung tantenya menahannya. Ia berusaha menjelaskan, tapi sang ayah tetap keras kepala. Dengan emosi, ia berteriak, orang seperti aku cuma dianggap pecundang, tapi suatu hari nanti, aku bakal jadi dewa judi, tinggal di villa, punya mobil mewah, dan sebelum pergi, ia malah merampas uang anaknya. Tantenya menatap sedih anak itu dan bertekad tidak akan membiarkan keponakannya menderita lagi. Ia pun mengumpulkan para tetangga dan menceritakan kisah pilu sang bocah. Semua merasa iba dan sepakat mengumpulkan dana agar anak itu bisa terus sekolah. Sejak hari itu, hidupnya perlahan membaik. Ia tak lagi kelaparan dan bisa belajar dengan tenang di bawah perlindungan tantenya. Berkat kebaikan hati orang-orang di sekitarnya, ia kembali merasakan hangatnya kasih sayang.